الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebagaimana pesan dan saran yang telah disampaikan oleh takmir, ini bisa langsung. Nampaknya ini bisa langsung. Ada yang bisa bantu ini? Harus pakai ini. Oke. Sebagaimana yang disampaikan oleh takmir, maka nama kajian kita mulai malam ini kita sebut dengan kajian akidah akhlak. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah mudah-mudahan saya telah menyusun materinya, mudah-mudahan dapat memenuhi harapan bapak-bapak, ibu semuanya. Kita ambil.
lagi. Ini bukan laptop saya, jadi saya nggak terbiasa. Bisa. Aduh. Ada. Dia bisa bantu dulu mengeluarkan ini. Ini kok. Iya, coba. Ada laptop baru. Tidak bisa baca. Nah, sifat-sifat apa itu? Sifat-sifat apa? Ya Allah, akhirnya. Makasih deh. Jadi kita belajar mengenai akidah akhlak sebagaimana yang telah disampaikan. Jadi kalau kita belajar akidah akhlak, kita melihat sifat-sifat Allah, sifat wajib Allah. Ini saya susun berdasarkan yang paling awal, yang paling dasar. Jadi mohon maaf kalau di antara Bapak sudah ada yang sudah mengetahui materinya, saya mohon maaf karena ini saya asumsikan bahwa kita mulai belajar dari awal. Jadi bagi Bapak yang sudah, Ibu yang sudah tahu, anggap ini menguatkan kembali. Ya. Jadi kita belajar mengenai sifat-sifat akidah itu adalah dalam rangka mengenal Allah lebih dekat. Nah, itu yang dicakup di dalam akidah akhlak. Jadi kita mulai dari akidah dulu, nanti kita masuk dengan akhlaknya. Jadi sifat-sifat Allah itu
ada 13 sifat-sifat Allah itu. Intinya kita ingin mengenal Allah, lalu kita ingin mengetahui sifatnya. Kalau saya ingin berkenalan dengan Pak Mas'ud, saya ingin mengenal apa sifat-sifatnya Pak Mas'ud, kira-kira seperti itu. Jadi inilah dia. Dari semuanya itu telah kita susun seperti ini. Ada yang pertama, sifat wajib Allah. Supaya masuk memenuhi persyaratan untuk disebut dengan Allah itu ada berapa sifatnya. Kalau manusia yang sehat, waras, apa sifat-sifatnya seperti apa. Jadi sifat yang 13 sifat wajib Allah itu. Sifat wajib Allah ialah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Marilah kita lihat apa saja sifat-sifat wajib Allah itu. Nomor 1, Allah itu bersifat wujud. Ada, artinya adanya Allah dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita ini pasti ada yang membuatnya. Ini meja, pasti ada yang membuatnya. Tidak mungkin meja ini terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada tukang kayu atau tukang meja yang membuatnya. Dengan demikian, semua barang yang ada di lingkungan kita ini, masjid ini, pasti ada yang membuatnya. Masjid ini yang membuatnya tukang sipil, tukang kayu, tukang batu, tukang kaca, tukang lantai, semua ada. Adanya meja karena ada tukang kayu. Adanya baju atau pakaian karena ada penjahitnya. Alam ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, kekal hidup. Jadi Allah itu tidak mati. Ini ayat yang bersama. Jadi Allah itu sifatnya yang pertama adalah wujud. Tidak mungkin meja ini ada tanpa ada yang membuatnya. Tidak mungkin lantai ini bisa terpasang tanpa ada tukang yang memasangnya. Tidak mungkin kaca ini terpasang dengan sendirinya tanpa ada tukang kaca yang memasangnya. Jadi kembali kepada Allah, sifatnya yang pertama adalah wujud. Nomor 2, Allah itu bersifat terdahulu, kidam. Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu daripada meja yang dibuatnya. Tukang kayu harus ada lebih dulu daripada meja yang dibuatnya ini. Allah adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Allah berfirman sebagai berikut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang lahir, dialah yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah itu bersifat qidam, yang artinya bahwa tadi sudah kita jelaskan, Allah adalah pencipta alam semesta ini. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Inilah ayatnya untuk menguatkan Allah itu bersifat qidam. Yang kedua, lalu apalagi sifat Allah yang berikutnya? Yang ketiga, Allah itu bersifat kekal, atau Bapak tadi sudah sebutkan, namanya baqa. Semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, akan punah, akan hangus, akan binasa, akan hancur. Itu namanya fana. Tapi kalau ini baqa. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia adalah Tuhan, maka ke-13 sifat-sifat Allah itu kita ujikan apakah dia memenuhi untuk menjadi Tuhan atau tidak. Misalnya di sini dikatakan bahwa Allah itu tidak mati. Fir'aun pernah mengatakan, Ana rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan yang tinggi. Fir'aun mati. Berarti
persyaratan untuk sebagai Tuhan. Sebelum itu yang juga mengatakan dia pernah Tuhan adalah Raja Namrud. Raja Namrud juga mati. Jadi Namrud, Fir'aun tidak pernah atau tidak bisa memenuhi persyaratan sebagai Tuhan. Ini baru 3. Maksudnya 3 saja persyaratan yang kita majukan. Contoh kedua tadi sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Tuhan. Di Indonesia 5-7 tahun yang lalu ada perempuan yang mengaku sebagai Tuhan, namanya Lia Eden. Dia mengaku sebagai Tuhan, ada di Jalan Gunung Sari, Jakarta. Tapi Lia Eden pun ada yang menciptakannya dan Lia Eden pun mati. Berarti dia tidak memenuhi persyaratannya. Oke. Jadi ayatnya kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Rumah, kaca, masjid, hutan, gunung, lautan, danau, sungai, mobil, rumah, apa saja dan manusia pasti akan punah, pasti akan binasa, pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi hanya Allah yang baqa. Selain Allah pasti punah, pasti mati, pasti hilang, pasti akan binasa. Jadi sudah 3 sifat Allah. Berikutnya kita lihat apa yang sifat Allah yang berikutnya. Yang keempat, Allah itu bersifat berbeda dengan ciptaannya. Jadi kalau Allah ini Khalik, semua selain Allah itu adalah makhluk. Ini pencipta, ini adalah ciptaan. Jadi dia mengatakan bahwa pencipta berbeda dengan ciptaannya. Saya manusia, saya menciptakan meja ini, sifat pencipta, sifat yang membuat batu tukang kayu, sifatnya berbeda dengan meja. Jadi Allah itu bersifat berbeda dengan ciptaannya. Mukhalafatul lil hawadis. Jadi Allah memiliki sifatnya. Kalau di dalam bahasa Inggris, pencipta itu creator, pencipta. Ciptaannya, makhluk adalah ciptaannya. Kalau dalam Islam, dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Ini adalah Allah Khalik. Selain daripada Allah adalah makhluk. Rumah, meja, lantai, karpet, apalagi lampu, semuanya itu adalah makhluk. Binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan adalah makhluk. Jadi hanya Allah yang disebut sebagai Khalik. Allah memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Sifat tukang kayu berbeda dengan sifat meja yang dibuatnya. Tegel yang dipasang oleh tukang tegel sifatnya berbeda dengan tegel yang dikerjakannya. Apalagi Allah. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Jika ada kesamaan, hanya sama namanya saja. Saya ulangi, ini penting kita pahami. Jika ada kesamaan, hanya sama namanya saja, sedangkan kesempurnaannya tidak sama. Saya ulangi, ada kesamaannya. Ini Allah, ini Khalik, ini makhluk. Ada kesamaannya. Kalau ada kesamaannya, tapi ada yang beda, kesempurnaannya tidak sama. Contoh, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau ada orang meminta 1 kali, meminta proposal kepada Bapak, Bapak kasih 1 kali. Bapak kasih, Bapak pemurah. Sebenarnya Allah juga sifatnya pemurah. Yang kedua, datang lagi proposal, meminta kepada Bapak, Bapak kasih. Bapak sifatnya pemurah, Allah sifatnya pemurah. Yang ketiga, kalau saya datang yang ke-7 kali kepada Bapak meminta, tutup pintu, siapa yang tak baik? Woi, orangnya sampai. Tapi kalau Allah, tambah banyak kita meminta, Allah tambah suka. Allah suka kalau hambanya meminta kepada Allah. Jadi manusia pemurah, Allah pemurah, sama-sama pemurah. Tapi kita lihat bedanya tadi. Di sini disebutkan bahwa kesempurnaannya tidak sama.
Kalau Allah meminta, kita minta berulang-ulang. Bapak meminta anaknya lulus atau diterima sebagai PNS. Saya minta misalnya supaya anak saya dapat jodohnya. Bapak misalnya minta supaya dapat rezeki bisa menunaikan umroh. Bapak misalnya meminta sebagai bisa membeli sawah dan ladang. Masing-masing kita meminta. Jadi itu kita lihat tambah banyak kita meminta. Kalau manusia berkali-kali kita minta, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, maka dia menganggap bahwa hartanya makin berkurang. Tapi Allah makin banyak kita meminta, Allah tambah suka kepada kita. Jadi kita meminta kepada Allah. Allah tidak akan pernah memiliki kelemahan seperti makhluknya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di antara Bapak dan Ibu melihat YouTube ada perbedaan debat atau diskusi antara orang Islam dengan orang Islam, ya, Bapak pernah apa mereka katakan? Ajaran Trinitas. Jadi dia sepenuhnya Tuhan, lalu dia menjelma kepada manusia, bahkan dia sepenuhnya dia manusia. Tapi juga ada Roh Kudus. Jadi tiga itu dia adalah Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Berarti dia berubah menjadi dari Tuhan menjadi manusia. Jadi turun dia ke bumi, dia berubah menjadi sepenuhnya menjadi manusia. Mereka katakan dia makan, dia minum, dia tidur, dia bercakap-cakap langsung dengan manusia. Jadi sepenuhnya Allah, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia dan Roh Kudus. Pertanyaannya, kalau dia bertransformasi dari Tuhan kepada manusia, inilah ilmunya yang mesti kita pakai. Artinya, kalau Allah sifatnya itu sempurna, kalau dia bertransformasi Tuhan itu menjadi manusia, sedangkan manusia sifatnya tidak sempurna, mana mungkin Tuhan bisa berubah dari, mana mungkin Tuhan berubah dari yang sempurna menjadi tidak sempurna. Jadi dalam mereka yang berdebat satu sama lain itu ada apa namanya, kristolog, mereka sangat menguasai ini sifat-sifat Allah ini. Jadi dia sangat menguasai ini. Jadi kita lihat ayatnya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tadi kita katakan kalau ada yang sama, ada yang serupa, itu namanya, tapi kesempurnaannya tidak sama. Tadi sudah kita lihat, saya memohon kepada Bapak 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin Bapak masih oke. Ke 10 kali saya meminta kepada Bapak, pintu sudah Bapak tutup dan Bapak sudah mungkin tidak mau kepada saya, melihat saya. Tapi kalau Allah makin banyak kita meminta, Allah makin senang. Jadi kita lihat, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Wa huwas samiul basir, dan dia sami, maha mendengar dan maha melihat. Quran surah As-Surah ayat yang ke-11. Berikutnya kita lihat tadi Allah bersifat berbeda, mukhalifatul lil khawadis. Bapak masih ingat sekali ya? Iya. Allah bersifat berdiri sendiri, qiyamuhu binafsihi, qiyam berdiri, binafsihi sendiri. Allah bersifat berdiri sendiri. Allah sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena dia mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan sungai, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan hewan dan binatang. Pada saat Allah menciptakan itu semuanya, dia tidak membutuhkan sedikit pun bantuan makhluknya. Dia tidak membutuhkan bantuan dari siapapun, karena kekuasaannya, karena keagungannya, karena kehebatannya, karena kemuliaannya. Itulah yang disebut dengan qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Dia tidak perlu bantuan kepada siapapun. Tapi kalau kita membangun masjid saja, perlu bantuan dari jamaah. Ada unsur, mungkin ada infaknya, ada sedekahnya di dalamnya, ada tukang, ada yang gotong royong, ada yang mengerjakannya. Untuk mengerjakan masjid ini
banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya. Mulai dari tukang kayu, tukang kaca, tukang tegel, tukang karpet, mungkin juga sound system. Barulah bisa masjid ini berfungsi dengan baik. Ada tukang listrik. Bisa kita bayangkan kalau listrik ini tidak ada, bagaimana kita tidak akan mungkin bisa menggunakan alat ini. Jadi kalau Allah tidak begitu, qiyamuhu binafsi, dia berdiri sendiri, dia tidak butuh siapapun, bantuan apapun. Waktu dia menciptakan gunung, waktu dia menciptakan langit, waktu dia menciptakan bumi, waktu dia menciptakan danau, menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, dia tidak memerlukan bantuan siapapun, dia berdiri sendiri menciptakannya. Qiyamuhu binafsihi, dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Allah berfirman sebagai berikut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Kita manusia, berapa banyak planet-planet bumi, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada galaksi, begitu banyak, semuanya berputar, beredar, semuanya bergerak. Tidak pernah satu sama lain tabrakannya. Itulah kekuasaan Allah mengaturnya. Dia bersifat berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Berikutnya, Allah bersifat Maha Esa. Wahdaniyah. Saya senang Bapak ingat. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah itu Maha Esa. Artinya dia tidak terbilang. Allah itu bukan dua, bukan tiga, bukan empat, dan seterusnya. Inilah yang harus kita perkuat, bahwa saudara-saudara kita yang di seberang sana yang meyakini paham Trinitas sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Tapi kalau Islam sangat jelas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa. Kita tidak mengatakan satu, tapi Dia Maha Esa. Dia tidak terbilang. Dia tidak, kalau bilangan, kalau satu itu bilangan, berarti satu bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika diskusi dengan teman saya yang beragama lain, dia mengatakan, Pak, yang ayat nomor 1 surat Al-Ikhlas itu ada di agama kami. Yang nomor 2, Allahus Samad itu ada di agama kami. Lam yalid wa lam yulad, tiada beranak dan tidak diperanakkan. Jawabnya Bapak kira-kira apa? Tidak ditemukan di dalam kitab suci kami. Jadi tentu mencari aman, karena peristiwa ini berlaku terhadap mereka. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini kita lihat tadi, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya, bergantung kepadanya segala sesuatu. Kita bergantung kepada Allah, kita yang membutuhkan Allah. Wallahul ghaniyyu, Allah itu Maha Kaya, wa antumul fuqara, kamulah yang membutuhkan Allah, kamulah yang membutuhkan Tuhan. Jadi di sini sudah jelas kita sebutkan tadi, Allahus Samad, Allah Tuhan yang bergantung kepadanya. Siapa saja bergantung kepadanya, termasuk bergantung perlawanan terhadap corona virus. Jadi saya kira Bapak dan Ibu banyak mendengar ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz kita yang senior bahwa umat Islam itu ada pegangannya. Bapak lihat setiap dokter yang bicara, apakah itu dokter Indonesia, apa itu dokter Cina, apa pesan inti utamanya menghadapi coronavirus itu? Bapak pernah lihat? Itu maksudnya ustaz-ustaz kita itu misalnya. Maksudnya kan kita terima video ada dari dokter
Oh, Inggris, ada dari Amerika, ada dari Australia, ada dokter Cina. Kalau Bapak lihat, pesan inti utamanya itu dari makanan. Ya, dari makanan. Ya, betul, maksudnya dari makanan. Ada yang lupa? Virus, ada, ya betul. Ada lagi, Pak? Apa? Yes, kebersihan. Maka ketika saya terima itu tentang kebersihan, cuci tanganmu dengan hand sanitation, pakai sabun, dan diajarkan cara mencucinya. Pertama kali saya menerima itu, saya mengatakan Pak dengan agak ekstrim, umat Islam tidak perlu diajari taharah, karena Nabi Muhammad telah mengajarkan taharah lebih dari 14 abad yang lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin berbagi pengalaman sekali. Virus-virus yang terjadi ini kan bukan kali ini terjadi. Sebelumnya beberapa tahun yang lalu sudah pernah. Apa yang terjadi di kantor kita? Karena perusahaan itu adalah punya orang Swiss, didatangkan dokter dari Swiss untuk mengajari orang di pabrik bagaimana cara mencuci tangan. Gak wani Pak ngomong saya Pak, saya cuma karyawan waktu itu. Dalam hati saya, yang mengurus urusan itu bukan jadi saya, bagian saya. Di Malang sini, guru wanita kita, pabrik lintingan itu ada 3.000 sampai 4.000. Jadi itu dokter hanya menunjukkan bagaimana cara mencuci tangan. Dari Malang, pabrik Malang, pindah ke pabrik Pandaan, pindah ke Surabaya, dan diberi obat buatan mereka. Jadi uang itu kembali kepada mereka. Jadi lihatlah nanti Bapak semuanya itu, hidup bersih adalah salah satu cara utama yang baik untuk dapat terhindar dari corona atau virus yang lain. Dan Bapak mesti hati-hati juga melihatnya. Tadi ada yang mengatakan dari makan. Bapak tadi sebenarnya mereka malu mengatakan. Disebut dengan kalau rupanya di TV COVID-19. Co itu corona, fit itu virus, D itu apa yang 19. Sebenarnya itu dari babi. Dulu babi. Tapi mereka sebut dengan apa Pak? Waktu flu babi. Disebut dengan apa namanya? Bapak mesti ingat, jangan lupa. Swan flu. Atau bahkan mereka disebut terjemahan bahasa Indonesia ya. Jadi itu adalah flu babi. Flu babi. Karena jadi flu bakso. Ya, jadi maksudnya itu kita lihat, kita bercerita mengenai ini, tapi maksud saya sebagai mana saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, apa saja yang kita pelajari hendaknya kita kaitkan dengan kehidupan kita masyarakat. Di antara Bapak dan Ibu yang masuk dalam grup WA atau WA Muhammadiyah Gedung Gandang itu pernah melihat saya. Di Bapak jalan dan Ibu dari atas jalan Orodowo. Saya masuk tahun 81 di Malang, itu jalan tidak ada. Lalu beberapa tahun yang lalu karena mereka sudah mulai dapat angin, mendapat backup, mereka mulai kuat, mulai kaya. Yang pertama kali kita temukan di Malang, ada orang mengatakan dengan tulisan besar-besar sate babi di mana? Orodo di atas mula-mula. Satu. Lalu Bapak turun lagi sekarang ke bawah di pertigaan itu. Kan di sini ada pasar, kemudian ada turun di situ. Ada lagi dua lagi besar-besar. Satu sisi kita senang, dia tulis sate babi, sehingga umat Islam yang masuk bisa menghindari karena tahu ini sate babi. Tapi di sisi lain, jujur kita mengatakan bahwa setiap kali mendengar itu apa yang ada perasaan Bapak dan Ibu? Mereka sebagai berani. Iya, enggak. Maksudnya ke dalam diri kita setiap kali mendengar kata itu tadi apa yang? Maaf, saya pribadi mungkin setiap kali mendengar kata babi yang terbang dalam pikiran saya jijik dan menjijikkan. Iya, tidak perlu saya sembunyikan. Setiap kali mendengar kata itu ada jijik dan menjijikkan. Begitu hebatnya kita. Bapak Ibu yang punya teman beragama lain itu, tolong hati-hati. Kalau misalnya kita beli di warung mereka, di tempat mereka, ini halal, dia jawab halal. Halal menurut dia itu apa kira-kira Ibu?
Ini halal nggak kita bilang? Dia pasti dia jawab halal. Halal menurut dia itu apa kira-kira maksudnya? Sudah dibeli. Sudah dibeli. Bukan. Tidak ada babinya. Jadi menurut dia ini halal karena tidak ada babinya. Sekarang mau perhatikan ya. Tahun sampai saat ini pun masih ada. Ini kita di kantor ada acara dinas kantor kirim ke Filipina. Ya kita makan, biasanya ada ramah tamah. Di pintu masuknya itu makanan itu disajikan. Jadi ada kepala dari situ. Saya sudah merasa ya tidak terbiasa kita melihat seperti itu, makanya muntah saya. Tapi setelah kita di restoran itu, maka teman-teman saya namanya pertemuan tahunan ada dari berbagai macam negara. Bapak apa yang katakan di katanya? Jadi jangan kamu makan. Kalau kuahnya nggak apa-apa, kalau sayurnya nggak apa-apa coba. Iya. Jadi menurut mereka zatnya itu ya mungkin, padahal bagi kita tidak. Semua yang sudah dipiring itu masuk haram. Memang zatnya sudah haram. Jadi maksudnya itu bagi mereka menjawab ini halal karena tidak ada babinya. Jadi kalau misalnya di situ ada sayurnya, ada yang lain-lainnya, ada kuahnya, nah, menurut mereka itu halal. Ini aja tidak apa-apa, ini jangan dimakan katanya seperti itu ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Oke, kita kembali ke ini. Allah bersifat Maha Esa atau Wahdaniyah. Sudah kita lihat suratnya dari surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Lalu berikutnya Allah bersifat Maha Kuasa. Kudrat. Allah berkuasa atas segalanya. Dia kuasa menciptakan alam. Dia kuasa menciptakan alam. Allah kuasa memelihara alam dan sanggup pula menghancurkan alam itu tanpa bantuan kekuasaan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, saya minta tolong Bapak, begini maksud saya. Kalau kita sudah lihat satu sifat ini, mari kita lihat langsung contoh-contoh di masyarakat. Bapak dan Ibu pasti belum lupa contoh ini yang baru terjadi. Saya ulangi, dia menciptakan alam, dia mampu memelihara alam. Terima kasih Pak. Jadi kudrat, Allah berkuasa atas segala-galanya. Dia kuasa menciptakan alam, dia mampu memelihara alam itu dan sanggup pula menghancurkannya tanpa bantuan kekuasaan yang lain. Bapak kan baru terjadi ini, baru 1 bulan ini. Bapak bisa ambilkan contoh? Bapak, saya ulangi. Tolong berikan contoh yang barusan terjadi di negara kita ini. Apa contohnya? Saya ulangi. Allah berkuasa atas segalanya. Dia kuasa menciptakan alam ini. Seluruh alam ini dia menciptakannya. Dia mampu memeliharanya. Seperti tadi, dia peliharanya. Matahari terbit dari timur, kemudian terbenam sebelah barat. Semua dipelihara, semua dia jaga. Dan sanggup pula dia menghancurkannya tanpa bantuan kekuasaan yang lain. Tanggal 1 Januari 2020 di Jakarta, saudara-saudara kita lagi enak-enak tidur, datang air melimpah, banjir begitu besar di malamnya. Setelah itu kemarin terjadi. Jadi dalam peristiwa beberapa katakanlah Januari Februari ini sudah berapa kali banjir? Berkali-kali. Allah yang menurunkan hujan, tapi dia bisa juga. Nah, kalau kita lihat terhadap itu, mampu melihatnya dan sanggup pula menentukan. Ternyata pada saat kembali ke Quran tadi, setelah kejadian seperti itu, apa yang mereka katakan voluntarnya orang-orang hebat itu? Bapak ada yang mendengarkan? Profesor, doktor, insinyur, kimia, biologi dan segala macam. Apa yang mereka katakan? Ada yang mengatakan fenomena alam, hukum alam. Ada yang mengatakan hukum alam, ada yang mengatakan bencana alam, macam-macam. Terakhir
Asa musim ujian. Sebelum itu ada yang mengatakan yang lebih hebat itu yang bernada kesombongan. Tidak ada yang bisa lupa sekali baca. Tidak ada yang bisa menandingi negara kami itu. China kuatan kami juga. Ya, dia tidak begitu. Tapi dia mengatakan, ya kami itu kecil sih, tidak ada teknologi militer kami hebat, kuat dan segala macamnya. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan negara kami. Beberapa lama kemudian ternyata orang itu satu kata pun tidak berbicara. Tidak di Indonesia, tentu negara lain. Ya, tentu paham Bapak dari siapa yang saya maksudkan itu. Tidak. Di negeri kita juga kan jadi seperti itu. Ya, jadi sebentar ya. Ya, jadi Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah mau hilangkan hujan ini bisa. Dan Bapak dan Ibu, dulu seperti pada saya sampaikan di sini, sebenarnya Malang pun jumlah air yang ada di Malang itu jauh sudah sangat berkurang. Tahun 81, 84, 85, 86, Bapak turun dari Pasar Lawang, turun di situ ada hotel yang hotel Niagara itu. Setelah itu ada jembatan yang sering lain itu turun Bapak di bawah itu ada sungai besar, airnya buat kita takut ini. Ini jembatan berantas tahun 81 Pak, saya lewat di situ Pak, bus airnya, Bapak bisa lihat apa yang terjadi. Kalau sekarang Malang belum banjir, Saujajar sudah banjir. Walaupun di Saujajar banjir itu cuma hilang. Maksudnya apa saja kenikmatan kenyamanan yang telah kita rasakan selama ini berangsur-angsur pasti lama-lama kelihatan sudah mungkin menghilang kenyamanan itu. Jadi bagi Allah itu mudah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau Allah ingin mendatangkan kembali, itu pun mudah. Saya mau kasih Bapak contoh. Tadi kan contohnya yang hilang, yang makin lama. Tapi bila Allah berkuasa, Allah pun bisa datang mendatangkannya kembali. Apa Pak? Lama-lama kita pakai habis, air lama-lama habis nanti. Tapi bila Allah berkuasa, Allah pun berkuasa untuk mendatangkannya kembali. Bapak lihat, kalau nanti begini, kita menghasilkan bahan bakar minyak itu satu hari kira-kira 900.000, sedangkan kita barel kita perlu sekarang ini 1,2 juta barel, ada 300.000. Andai kata itu pun lama-lama habis, Allah sudah menyiapkan energi surya. Kita tinggal di Khatulistiwa, banyaknya energi yang bersumber dari tenaga surya matahari. Dan sudah Allah kita lihat di Surabaya, lampu-lampu lalu lintas itu, Bapak lihat di atasnya ada penampang yang luas, maka dia sudah mulai menggunakan tenaga surya. Beberapa rumah teman saya di Pucang Solo itu, sebagian rumahnya tidak menggunakan PLN, tapi sebagian lain sudah menggunakan tenaga surya. Jadi maksud pesan yang kita sampaikan, kalau walaupun semua itu bisa nanti habis, saya sudah tunjukkan dulu kepada Bapak, mula-mula sekali kita tahun 60-67 minyak tanah. Lama-lama minyak tanah, oh tidak, kayu bakar. Sekarang masih ada kan ya, kayu bakar, lama-lama kayu bakar, terus kita pindah ke minyak tanah. Lama-lama minyak tanah habis, kita pindah ke LPG. Lama-lama LPG habis nanti ya Bapak, itu tadi tenaga surya. Tapi kalau tenaga surya habis Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Tapi wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Jadi janganlah segala itu kita membuat menjadi sulit bagi kita ya. Betul ya. Allah bersifat Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan alam, Allah yang memeliharanya, dan Allah sanggup menghancurkannya. Supaya lengkap, Allah pun berkuasa pula untuk mendatangkannya kembali. Sudah berapa kita lihat Pak? 7 ya. Jadi 1
Allah bersifat. Nah kalau dia berkehendak itu, manusia mempunyai kehendak, tapi banyak yang tidak terlaksana. Kehendak Allah pasti terlaksana, karena Dia Maha Kuasa. Jika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menolaknya. Allah mempunyai kemauan dan Allah mempunyai kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta ini. Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur oleh Tuhan. Allah tidak bisa diatur oleh Allah. Boleh saya tambah contohnya, Pak? Hati-hati, Pak. Karena saya dulu kerja di perusahaan besar, kita sering ada acara. Hujan yang mau tiba ini seolah-olah dipanggil pawang sebelum acara kita dipanggil, jangan sampai ada hujan besok di tempat ini. Ini dia ayat. Tadi sudah kita lihat. Jika Allah berkehendak, tidak ada satupun yang dapat menolak. Allah mempunyai kemampuan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Kalau Allah mendatangkan hujan, di sini aku turunkan hujan, pasti di sini tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau kebetulan ada pawang, Bapak Ibu saya hormati, membuat di sini tidak hujan, bukan dia, memang Allah berkehendak, memang Allah yang membuat di sini. Bukan karena keberhasilan pawang tersebut, tapi karena kebetulan berhasil yang pertama, maksudnya Allah memang tidak membuat hujan. Yang kedua dia dipanggil lagi, yang ketiga dipanggil lagi. Kenapa? Dulu waktu kita acara di sana, dia berhasil nggak membuat ada hujan kira-kira. Jadi ayat yang kita lihat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, cukup dengan berkata jadilah, maka terjadi. 8 dulu ya. Kita dari 13 insyaallah bukunya kita lanjutkan. Jadi kita mulai kembali. Saya ulangi tadi, Bapak sudah mengenalnya, tapi mungkin ini kita anggap dan kalau nanti kita naikkan petang. Kira-kira begitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi